Nadia adalah cleaning service baru di perusahaan besar itu. Tapi beda dari cleaning service kebanyakan, mulutnya pedas. Hari pertamanya saja, seorang staf sengaja menumpahkan kopi lalu menyuruhnya membersihkan. Nadia hanya melirik tangan wanita itu. Kirain tangannya rusak. Satu pantry langsung hening. Sejak saat itu, semua tahu Nadia bukan tipe yang diam ditindas. Manajer galak bernama Raka paling tidak suka padanya. Menurut Raka, karyawan rendahan harus tahu diri. Tapi tiap kali dimarahi, Nadia selalu punya jawaban nyelekit. Aneh ya, justru banyak karyawan diam-diam terhibur. Suatu hari, seorang staf sengaja menjatuhkan dokumen di depan Nadia. Sebelum Nadia sempat membalas, seorang pria membantu memungutnya. Adrian. Pria dingin dari divisi strategi yang terkenal susah didekati. Bahkan Nadia sampai melongo. Wih, masih ada manusia ternyata. Adrian nyaris tersenyum. Di saat yang sama, rumor besar beredar. CEO lama sedang sakit keras. Dan pewaris misterius perusahaan akan segera datang. Nadia cuma menanggapinya santai. Semoga sekalian benerin AC. Dingin banget. Tak ada yang tahu. Di lantai paling atas, CEO tua sedang melihat CCTV. Begitu wajah Nadia muncul di layar. Pria itu tersenyum. Itu dia. Keesokan harinya, Raka makin sengaja mencari masalah. Troli cleaning Nadia didorong sampai isinya berantakan. Bukannya marah, Nadia malah berkata santai. Kalau nyari perhatian bilang aja, Pak. Raka hampir meledak. Malam itu, Nadia lembur sendirian. Saat melewati ruang CEO, ia mendengar suara lemah memanggil. Masuk. Nadia bingung. Apalagi saat suara itu menyebut namanya. Perlahan ia membuka pintu. Dan melihat seorang pria tua di ranjang perawatan menatapnya sambil tersenyum. Sudah lama aku mencarimu. Nadia membeku. Hah? Nadia menatap pria tua itu dengan bingung. Maaf, kita kenal. Pria itu tersenyum lemah, tapi sebelum sempat menjawab. Brak. Pintu terbuka. Raka masuk bersama beberapa staf. Begitu melihat Nadia di dalam ruang CEO, semua langsung panik. Astaga! Ngapain kamu di sini? Berani banget masuk ruang CEO. Jangan-jangan mau nyuri. Nadia melotot. Nyuri apaan? Oksigen. Tapi tak ada yang mendengar. Raka langsung menarik lengan Nadia. Satpam. CEO tua mencoba bicara, tapi tubuhnya terlalu lemah. Di tengah kekacauan itu, Adrian datang. Ada apa? Dia masuk ruang CEO diam-diam. Pasti ada niat buruk. Nadia mendecak. Ya ampun. Kalau mau nyuri, emang gue pilih tempat yang penuh CCTV? Beberapa staf terdiam. Masuk akal juga. Tapi Raka tetap keras kepala. Orang seperti dia nggak pantas ada di sini. Kalimat itu membuat wajah CEO tua berubah. Untuk pertama kalinya, ia bicara tegas meski suaranya lemah. Lepaskan dia. Semua membeku. Raka menoleh cepat. Pak. Sekarang. Nadia akhirnya dilepas. CEO tua menatap Nadia lama. Lalu berkata pelan. Besok, datang lagi. Satu ruangan langsung bingung. Pak, maksud Anda? Tapi CEO tak menjawab. Keesokan harinya, rumor menyebar ke seluruh kantor.
Cleaning service itu dipanggil CEO secara pribadi. Semua makin curiga. Raka bahkan sengaja mempermalukan Nadia di pantry. Jangan mimpi terlalu tinggi. Status tetap status. Nadia menyeruput minumannya santai. Tenang, Pak. Saya juga nggak mau status Bapak. Beberapa orang hampir tersedak nahan tawa. Namun siang itu, surat pengumuman resmi keluar. Seluruh staf wajib hadir di aula. Pengumuman pewaris perusahaan. Semua heboh. Pasti orang hebat. Pasti lulusan luar negeri. Pasti dari keluarga elit. Nadia yang sedang mengepel cuma lewat sambil nyeletuk. Kalau ternyata tukang cilok gimana? Orang-orang memutar mata. Tak ada yang sadar. CEO tua diam-diam sudah menyiapkan sesuatu. Aula perusahaan penuh. Semua staf duduk rapi, wajah tegang menunggu pewaris misterius muncul. Raka bahkan sudah sibuk merapikan dasinya, seolah ingin memberi kesan terbaik. Nadia masih di luar aula. Sedang mengepel dengan santai sambil ngemil permen. Seorang staf melihatnya dan mendecak. Dasar. Hari gini masih mikirin pel. Nadia mengangkat bahu. Ya masa mikirin utang negara. Tak lama, CEO tua masuk dengan bantuan perawat. Semua langsung berdiri. Pidato dimulai. Aku tahu, banyak dari kalian penasaran siapa pewaris perusahaan ini. Ruangan sunyi. Raka sampai duduk paling depan dengan wajah penuh harap. CEO tersenyum tipis. Orang itu sudah lama ada di sini. Semua langsung saling pandang. Bisik-bisik mulai terdengar. Siapa? Adrian. Manajer senior. Lalu CEO berkata, tolong panggil Nadia. Ruangan langsung membeku. Hah? Cleaning service itu? Raka bahkan ketawa kecil. Pasti buat bersihin sesuatu. Tapi ketika Nadia masuk sambil masih pegang kain lab, CEO mengulurkan tangan ke arahnya. Nadia, kemari. Untuk pertama kalinya, Nadia terlihat tak bisa bercanda. CEO menatap semua orang. Dia cucuku. Ruangan meledak. Apa? Raka sampai berdiri. Tidak mungkin. CEO menghela napas. Anak perempuanku pergi bertahun-tahun lalu karena konflik keluarga. Nadia memilih hidup mandiri tanpa memakai nama keluarga kami. Semua staf langsung pucat. Mereka baru sadar sudah memperlakukan pewaris perusahaan seperti babu. Raka buru-buru maju. Nona Nadia, saya. Nadia menatapnya. Loh? Raka membeku. Katanya saya orang level bawah. Beberapa staf langsung menunduk malu. Nadia melihat Adrian. Adrian hanya tersenyum kecil. Tapi saat semua mengira ini selesai, CEO tiba-tiba berkata, masih ada satu hal lagi. Ruangan kembali sunyi. CEO menatap Nadia. Orang yang akan membantumu memimpin perusahaan sudah ada di sini. Semua menoleh. Ke Adrian. Nadia ikut menoleh. Lah, semua mata tertuju pada Adrian. Nadia langsung menunjuk dirinya sendiri. Sebentar. Jangan bilang gue harus kerja serius sekarang. Beberapa staf yang tadi tegang malah hampir ketawa. CEO tersenyum. Adrian bukan staf biasa. Ruangan kembali heboh. Raka terlihat makin pucat. CEO melanjutkan.
Dia adalah investor muda yang selama ini kupersiapkan untuk mendampingi Nadia. Nadia menoleh pelan. Hah? Adrian mengangguk santai. Kurang lebih begitu. Kurang lebih apanya? Nadia merasa seperti satu-satunya orang yang gak diajak rapat. CEO tertawa kecil. Adrian sengaja masuk perusahaan untuk melihat situasi dari dalam. Nadia mendecak. Wah, keren. Jadi semua orang hobi nyamar di sini. Sejak hari itu, hidup Nadia jungkir balik. Dulu yang nyuruh-nyuruh, sekarang mendadak sopan. Bahkan ada yang sampai bawain kopi. Nadia menatap cup itu. Ini aman? Nggak dicampur dosa. Adrian yang kebetulan lewat sampai ketawa. Perlahan, Nadia mulai sering kerja bareng Adrian. Meski lebih tepatnya, debat bareng. Ini proposal. Banyak banget tulisannya. Itu namanya kerja. Kirain hukuman. Anehnya, Adrian justru menikmati itu. Dan Nadia mulai sadar. Cok ini kalau senyum, lumayan bikin deg-degan. Sejak identitas Nadia terbongkar, kantor berubah total. Orang-orang yang dulu nyuruh dia ambilin kopi sekarang mendadak senyum manis. Ada yang sampai bawain snack. Nadia menatap bungkusnya curiga. Ini aman? Atau ada surat permintaan maaf di dalam? Bahkan Raka berubah absurd. Non, maksud saya, Bu Nadia, AC ruangan cukup dingin? Nadia menatap Adrian. Dia habis kerasukan? Adrian hampir ngakak. Meski begitu, nggak semua orang berubah. Beberapa karyawan tetap julid. Menurut mereka, Nadia cuma beruntung lahir dari keluarga kaya. Suatu hari, salah satu staf nyeletuk. Kalau nggak punya koneksi keluarga, belum tentu bisa apa-apa. Nadia tersenyum tipis. Besoknya, Nadia sengaja ikut meeting besar. Dan saat semua presentasi belepotan, justru Nadia yang membenahi semuanya dengan tajam. Ruangan langsung diam. Ops, katanya santai. Kupikir koneksi keluarga juga ngajarin Excel. Bahkan Adrian sampai senyum bangga. Tapi tepat saat suasana mulai membaik, seorang wanita super glamor masuk ke kantor. Langsung memeluk lengan Adrian. Adria Aan. Satu kantor heboh. Wanita itu cantik, elegan, vibes orang kaya level dewa. Nadia yang sedang minum hampir keselek. Siapa tuh? Wanita itu menatap Nadia dari atas ke bawah. Lalu tersenyum tipis. Oh, ini yang baru. Nadia langsung sempit matanya. Adrian terlihat anehnya diam. Lalu wanita itu berkata santai. Perkenalkan. Aku tunangannya Adrian.